Perkenalkan, nama saya Krisman Adit Pamungkas, nomor induk mahasiswa 201070711050. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama, nama saya Maulana Diul Haq, nomor induk mahasiswa 201070111052. yang kedua, Nama saya Muhammad Zidan Hanaf Rafif, nomor induk mahasiswa 201070111158. di sini kami akan berdiskusi tentang mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional berkaitan G20. Oke, langsung aja kita menuju topiknya. Kita kan habis ini kan mau berangkat kuliah. Di pertemuan terakhir kemarin yang berpuluh tentang hukum perjanjian internasional itu kan kita membahas G20. Nah, sebelum kita nanti berangkat, kita bahas G20 aja dulu. Jadi kan nanti kalau kita ada dosen yang tanya kan kita bisa jawab. Kalau menurutmu tuh G20 itu gimana sih? Apa itu G20 itu apa? Menurut saya G20 itu merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Saat ini, dunia kembali berada pada masa krisis multidimensional akibat pandemi COVID-19. G20 sebagai kumpulan ekonomi utama dunia yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Oh, berarti gitu ya, Ul. Intinya itu G20 itu juga termasuk perjanjian internasional ya. Jadi di situ juga berdasarkan hukum internasional oleh beberapa negara atau organisasi internasional untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu jenis perjanjian internasional berdasarkan isinya yaitu dari segi ekonomi, terus misalnya itu kayak pemberian bantuan ekonomi dan keuangan kepada negara lain yang membutuhkan gitu ya, berarti ya intinya dalam G20 itu ya. Berarti G20 itu manfaatnya apa ya buat negara kita? Kalau manfaatnya sih kemarin Jidan bilang katanya tahu. Manfaat G20 di Indonesia itu ada banyak, termasuk juga dapat memberi dampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. G20 juga di Indonesia dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan berbagai macam sarana dan prasarana wisata yang ada di sekitar Bali, yaitu tempat terjadinya G20. Tapi ada juga dari sisi informasi dan pengetahuan yang lebih awal mengenai perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang akan dihadapi, dan juga kebijakan ekonomi yang telah diterapkan di negara-negara maju. Jadi gitu ya, intinya itu G20 itu tentang perjanjian internasional yang di situ tuh manfaatnya banyak ya untuk negara-negara yang tergabung dalam G20 itu ya. Iya. Berarti di G20 itu tujuannya baik untuk Indonesia dari segi perkembangan ekonomi, politik, wisata, dari diskusi yang kita tangkap tadi. Ya, baiklah nanti kalau misalnya kita di kampus kita bisa sampaikan lah apa yang kita sudah diskusikan nanti ke dosen maupun ke teman-teman mahasiswa lainnya. Ngomong-ngomong ini jam berapa ya? Oh iya, udah mau jam 6 nih. Jam 6 ya? Nanti habis maghrib kita mau ada kelas tentang pembahasan tadi G20. Oh iya, kita langsung cabut ke kampus.